Halo Aquarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Untuk segmen kali ini adalah Tarot Senja. Kita akan membahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi ini cerita dari waktu lampau, atau dari waktu sekarang, atau bisa jadi tentang kisah kamu yang akan datang. Satu lagi ya, baru kita bahas. Oke, ini ada kombinasi yang menarik ya. Di sini saya melihat ada perpisahan, ada kalian lagi nggak komunikasi. Lalu di sini mungkin ada sosok orang lain yang terlibat dalam hubungan ini ya. Bisa jadi orang ketiga atau misalnya teman-teman, anggota keluarga yang berpengaruh dalam hubungan ini. Tapi ini chemistry-nya luar biasa sih, passion-nya luar biasa. Kita lihat ya, kita bahas satu-satu kenapa ada perpisahan, ada komunikasi yang terputus. Gini, orang A ini melihat bahwa harusnya hubungan orang A dan orang B, jadi gini, ini orang A, ini orang B ya. Di sisi orang A, dia melihat hubungan ini sepertinya masalah kompromi ya, ada sesuatu tentang kompromi. Hubungan itu kan harusnya ada kompromi, ada kerjasama, gimana hubungan itu bisa terus langgeng, gimana ada konflik itu bisa diselesaikan. Sementara di dalam hatinya itu dia mulai berpikir untuk fokus ke dirinya. Apakah dia merasa hubungan ini kayak nggak bisa nih ketemu dua orang ini, nggak bisa ada kompromi, gimana jalan tengah ditemukan untuk hubungan ini terus berjalan. Makanya dia mulai berpikir apakah aku fokus ke diriku dulu atau enggak, karena dia sebenarnya mau, si orang A ini mau hubungan yang stabil, hubungan yang reliable, hubungan yang bisa melangkah ke tahapan berikutnya gitu. Kita lihat dari sisi orang B. Perpisahan ini atau komunikasi yang terputus ini membuat si orang B ini kayak kayak putus asa, kayak gelisah, kayak dia nggak bisa melihat kayak harapan gitu. Seperti setelah orang A ini dia nggak bisa melihat dia punya hubungan lain selain sama orang A. Jadi makanya dia sangat sedihnya, sangat kecewanya, putus asanya. Kayak pikirannya itu berkabut banget. Di sini dengan hierophant di hatinya dia ya. Karena dia sangat berharap bahwa hubungan ini bisa berhasil, hubungan ini bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi di tengah jalan ada sesuatu tentang kompromi, ada sesuatu tentang gimana hubungan ini bisa bisa langgeng, bisa menemukan jalan tengah ketika ada masalah gitu. Dan di sini ada devil ya. Devil itu kalau dalam reading love reading ya, saya melihatnya chemistry-nya ada, passion-nya ada, fun-nya ada, tapi di satu sisi ada toxic di situ. Misalnya ketika fun banget, tapi ketika ada konflik, ada sesuatu yang gak sehat, mungkin tentang cara penyelesaian konfliknya, mungkin ada ketergantungan emosional, mungkin ada gaslighting, mungkin ada manipulasi di situ. Itu ketika devil muncul dalam love reading ya, itu saya melihatnya seperti itu. Apakah orang B ini sangat tergantung secara emosional kepada orang A, jadi orang A ini merasa capek, kayak kebahagiaan lo itu dimulai dari lo dulu gitu. Jangan melempar kebahagiaan orang lain, jangan melempar kebahagiaan kamu jadi tanggung jawabnya orang lain. Ibaratnya si orang A ini berpikir bahwa hubungan yang bahagia itu masing-masing pihak harus tahu cara membahagiakan dirinya terlebih dahulu. Jadi ada dua orang yang bahagia saling menambahkan kebahagiaan. Bukan orang yang satu bahagia, yang satu nggak bahagia. Dia berusaha mengambil kebahagiaan dari yang satunya. Kebanyakan. Ya, bisa dimengerti. Lihat ya, di sini Three of Pentacles-nya.
dikonfirmasi sama Five of Wands. Kalian kayak nggak bisa bekerja sama, ibaratnya dalam tim kalian nggak bisa bekerja sama, kalian nggak bisa berkomunikasi dalam satu frekuensi. Makanya ketika ada konflik nggak bisa ketemu di tengahnya kemana, di mana. Ketika ada konflik kayak yang satu ngalah terus atau yang satu maunya menang terus, nggak bisa gantian. Jadi si orang A ini mungkin capek ya, jadi kayak ya udahlah gue sendiri aja dulu. Terlihatnya seperti itu. Saya nggak tahu nih kamu orang A apa orang B. Lihat di Nine of Pentacles-nya ada Seven of Swords. Dia mau lari, dia nggak nyaman lagi di situ. Dia lagi memikirkan kalau hubungan ini belum berakhir ya, dia lagi memikirkan gimana caranya aku bisa keluar dari hubungan ini, aku bisa fokus lagi sama diriku sendiri. Karena ketika aku berusaha untuk hubungan ini, aku jadinya capek sendiri. Ya, dia mengambil langkah untuk itu dengan King of Wands. Dia berusaha bilang, aku mau hubungan yang seperti ini dan aku tidak menemukan itu pada orang B. Di sini Eight of Swords, ada Eight of Cups. Dia berusaha move on tapi nggak bisa karena pikirannya masih kalut, masih belum menerima keadaan. Dia capek, dia terluka. Tapi dia cukup tahu sih kalau si orang A ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah mulai menyerah dengan hubungan ini. Tapi problemnya adalah orang B ini tidak cukup menyadari bahwa apa yang dilakukan ini sangat signifikan efeknya pada hubungan ini. Konflik, terlalu banyak konflik. Dan tidak ada kompromi gitu. Konfliknya nggak ketemu jalan keluar, jalan solusi maksudnya. Jadi gini, kalau misalnya kamu orang A, kamu sudah berusaha mengkomunikasikan apa yang kamu mau, ternyata nggak menemukan jalan keluarnya, ya sudah, kamu sudah berusaha gitu. Jangan biarkan diri kamu kayak terbenam dengan rasa bersalah karena kamu berusaha memikirkan gimana nih orang B kalau nggak ada kamu gitu. Lalu kalau misalnya kamu orang B, coba kamu lihat gitu, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk hubungan ini. Kamu lihat bagaimana perilaku kamu, cara berpikir kamu, cara kamu menyikapi konflik dengan orang A. Benar-benar kamu lihat, kamu ambil waktu berdiam, kamu kayak benar-benar nge-review hubungan kamu dengan orang A. Oke? Jadi kalau misalnya kamu kayak mau kesempatan kedua gitu, kamu punya alasan kuat dan kamu bisa meyakinkan si orang A untuk sebuah kesempatan yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.